Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Selamat datang ke kebaktian online Pinang Adventist Hospital Church. Untuk memulakan kebaktian kita pada Sabat ini, mari kita nyanyikan beberapa buah lagu. Lagu pertama kita nyanyi Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks. Terima kasih. Untuk lagu seterusnya, mari kita nyanyi Side by Side. Side by side we stand, awaiting God's command, worshiping the saving King, living by His grace and moving on in faith. Jesus will see us through. Meet me in heaven, we'll join hands together. Meet me by the Savior's side. I meet you in heaven, we'll sing songs together. Brothers and sisters, I'll be there. Soldiers, or are we to go where Jesus lives, to fight the foe and we will overcome. Heaven is our goal, to save every soul. Pray that we all will be there. Meet me in heaven, we'll join hands together. Meet me by the Savior's side. I'll meet you in heaven, we'll sing songs together. Brothers and sisters, I'll be there. Pray that we all will be there. Terima kasih karena telah bernyanyikan bersama-sama. Sebagai lagu pembuka kita, mari kita nyanyikan Empower Me. Nobody knows how weak I am better than you. Nobody sees all of my needs
empower me. Empower me like a rushing river flowing to the sea. Lord, send your Holy Spirit flowing now through me, till I'm living as your child, victorious and free. Send the power of your love, empower me. Nobody's eyes see through my soul better than yours. Nobody's love can make me whole better than yours. And nobody has the power to lift me, to reach for eternity. Jesus break through all my defenses, empower me. Empower me like a rushing river flowing to the sea. Lord, send your Holy Spirit flowing now through me, till I'm living as your child, victorious and free. Send the power of your love, empower me. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini yang Kau telah berikan bagi setiap satu kami di sini pada kebaktian online kami pada sabat ini. Ya Bapa, Engkau berkatilah setiap satu kami agar apa yang akan kami pelajari Tuhan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa karena sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saya akan menjemput special song yang akan disampaikan oleh Mr. Jeffrey. Hai, selamat hari Sabat. Saya akan nyanyikan lagu special song yang dinyanyikan oleh Olivia. Yesus, peganglah erat tanganku. Dalam dunia ini, walau bagaimana kuat pun kita pikirkan, kita tetap perlukan seorang untuk kita bergantung. Dan Tuhan adalah Tuhan Yesus. Tiap hari ku melihat dan hatiku merasakan betapa berharganya Kau di dalam hidupku. Tak dapat ku menyelami segala perbuatanmu, betapa besar kasih-Mu di dalam hidupku. Yesus, peganglah erat tanganku. Ku tak dapat jalan sendiri, pertolonganku hanya datang dari Engkau. Yesus, berjalanlah bersamaku selamanya. Tiap
berjalanlah bersamaku selamanya. Yesus peganglah erat tanganku, ku tak dapat jalan sendiri. Pertolonganku hanya datang dari Engkau. Yesus berjalanlah bersamaku selamanya. Yesus peganglah erat tanganku, ku tak dapat jalan sendiri. Pertolonganku hanya datang dari Engkau. Yesus berjalanlah bersamaku selamanya. Thank you. Amin untuk special song tadi. Sekarang saya ingin menjemput Mr. Martin untuk menyampaikan pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom, happy sahabat baik kita semua. Puji Tuhan, pada saat ini kita kembali mempelajari kebenaran firman Tuhan, yaitu pelajaran sekolah sahabat kita yang bertajuk Kejadian sebagai asas bahagian kedua. Sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, terlebih dahulu saya akan memimpin di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami ya Bapa berterima kasih dan mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan Engkau masih menyertai kami sampai ke rumah ini Tuhan di hari Sabat yang kudus ini ya Bapa. Bapa, sebentar Tuhan kami akan kembali mempelajari kebenaran firman-Mu. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah dengan hikmat kebijaksanaan yang Kau berikan kepada kami boleh mengerti dan memahami, terlebih menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan kami mengucap syukur buat pengorbanan kayu salib yang telah menyucikan kami daripada segala dosa kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah. Pada saat ini kita akan kembali mempelajari kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur pasal 19 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dari ayat hafalan kita ini, seorang teolog bernama C.S. Lewis mengemukakan pendapatnya bahwa Mazmur 19 pertama ini adalah Mazmur yang sangat indah. Mazmur puisi yang sangat indah karena ianya menceritakan dan menunjukkan kemuliaan dan pekerjaan daripada Tuhan. Dari sini kita boleh mengetahui bahwasanya Alkitab memang sesungguhnya sebagai fondasi untuk memberitahukan bagaimana kita boleh mengetahui penciptaan seluruh dunia ini. Kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana pekerjaan Tuhan menciptakan dunia kita ini di pelajaran kita yang selanjutnya. Baiklah, mari kita buka pelajaran kita hari Ahad. Tajuknya ialah bumi yang rata. Dari pelajaran kita hari Ahad ini kita akan mengetahui bagaimana bentuk bumi kita ini yang sesungguhnya. Apakah memang betul bumi ini rata? Ada beberapa pendapat orang yang mengatakan bahwasanya bumi ini bulat. Tetapi apakah perkataan Alkitab itu sendiri? Apakah memang betul bumi itu bulat? Karena ada beberapa pendapat orang lain, bahkan profesor-profesor yang terkemuka di dunia ini mengatakan bahwa bumi ini bulat. Oke, mari kita lihat bagaimana kita membedakan pendapat daripada profesor-profesor terkemuka di dunia ini dengan Alkitab sendiri. Mari kita buka daripada Ayub pasal yang ke-26 ayatnya yang
ke-10. Oke. Demikian firman Tuhan. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Oke, dari sini kita boleh melihat dan merujuk bagaimana Tuhan mengatakan bahwasanya, dikatakan tadi di sini sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap, ya. Dan dikatakan dari juga ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Oke. Dan mari kita melihat dari ayat yang ke-26 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya bumi ini boleh kita katakan rata. Mengapa kita katakan rata? Karena tadi dikatakan bahwasanya sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Jadi dikatakan di sini kita boleh menarik garis yang menunjukkan bahwasanya bumi kita ini rata, dan dikatakan di sini juga bahwasanya kita boleh melihat daripada nubuatan yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Ya, jadi dari sini menunjukkan juga bahwasanya bumi ini rata. Mengapa? Karena dari keempat penjuru bumi ini kita boleh menarik garis bahwasanya bumi kita ini rata. Dan terlebih daripada sini kita boleh melihat dari pernyataan sekolah sahabat kita, dikatakan di sini bahwasanya dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangkan seperti kemah kediaman. Jadi dari sini mengatakan, dari Yesaya 40 ayat yang ke-22 menyatakan bahwa bumi kita ini bulat. Tetapi ada beberapa pendapat profesor yang mengatakan bahwasanya bumi kita ini bulat, dan kita ingin melihat bagaimana pernyataan-pernyataan itu yang hanya merupakan suatu argumen, hanya merupakan suatu pendapat dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita boleh melihat bahwa firman Tuhan memang benar-benar menunjukkan bumi kita ini bulat, yaitu terdapat dalam Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-22. Dan pelajaran kita yang selanjutnya yaitu berbicara tentang penciptaan dalam pustaka purba. Dari sini kita boleh melihat bagaimana bumi kita ini diciptakan dalam, kalau ini di pelajaran sekolah sahabat bahasa Indonesia, ya, sebabkan saya dari Indonesia, saya juga ada belajar sekolah sahabat dari bahasa Indonesia. Ini mengatakan penciptaan dalam kitab-kitab kuno, seperti itu ya, kitab-kitab kuno ataupun yang dahulu kala, seperti itu. Jadi penciptaan dalam masa yang dahulu, seperti itu ya. Jadi dikatakan di sini, ahli arkeologi telah menemui ayat-ayat dari Mesir purba dan timur dekat yang mengandungi sejarah awal tentang penciptaan dan air bah. Ia telah menyebabkan beberapa orang tertanya-tanya sama ada cerita dalam buku Kejadian dipinjam dari budaya ini atau bergantung kepada mereka dalam beberapa cara. Tetapi adakah perkara itu benar-benar demikian? Mari kita lihat. Mari kita lihat apakah memang betul bahwasanya para arkeologi menemui ayat-ayat dari Mesir purba dan timur yang mengandung sejarah awal tentang penciptaan dan air bah. Apakah memang para arkeologi ini boleh mengemukakan kebenaran bahwasanya mereka terlebih dahulu untuk melihat bukti daripada terjadinya yaitu penciptaan dan air bah? Apakah jawaban daripada Alkitab boleh menunjukkan kejadian daripada penciptaan ataupun kejadian daripada air bah itu sendiri? Oke, mari kita lihat di dalam Kejadian 1 sampai yang keempat. Coba kita lihat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi dari sini kita mengatakan bahwasanya Allah itu sendiri menciptakan langit dan bumi. Daripada Kejadian pasal yang pertama sampai ayat yang keempat, kita boleh mengetahui bagaimana Tuhan bermula menciptakan langit dan bumi ini. Apakah ada ayat Alkitab yang lain yang membuktikan bahwasanya Tuhan
boleh menceritakan bagaimana Dia menciptakan dunia ini. Oke, mari kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dikatakan di sini, dalam atra asis manusia bekerja untuk dewa-dewa supaya dewa-dewa dapat berehat. Dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk manusia sebagai puncak penciptaan. Dan kemudian Dia beristirahat dengan mereka. Dalam kitab Kejadian, manusia juga diletakkan di taman dan dijemput untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan menjaga ciptaannya. Suatu konsep yang tidak terdapat dalam Astra Asis. Dalam Astra Asis, dewa yang masih muda dibunuh dan darahnya diadukan dengan tanah liat untuk membentuk 7 lelaki dan perempuan. Dalam kitab Kejadian, Adam pertama dibentuk oleh Tuhan yang menghembuskan nafas kehidupan ke dalam dirinya, dan wanita dibuat kemudian untuk menjadi pembantu Adam. Tuhan tidak menciptakan Adam dan Hawa dari darah dewa yang dibunuh. Tidak ada tanda-tanda konflik atau kekerasan dalam cara kitab Kejadian seperti yang terdapat dalam cerita Atra Asis. Jadi daripada cerita Atra Asis ini mengatakan bahwasanya untuk membentuk sesuatu manusia, dia harus dikatakan tadi bahwasanya dikatakan mereka harus dibunuh dan darahnya diadukan dengan tanah liat. Jadi itu harus dibunuh dan darahnya itu disatukan dengan tanah liat. Katanya untuk membentuk 7 lelaki dan perempuan. Sementara Alkitab mengatakan bahwasanya tidak perlu dengan cara pembunuhan Tuhan dapat menciptakan manusia, seperti yang kita ketahui tadi daripada Kejadian yang pertama sampai yang keempat. Kita boleh melihat bahwasanya Tuhan boleh menceritakan bagaimana Dia menciptakan dunia ini. Terlebih kita boleh mengetahui daripada ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, para anak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari sini dikatakan bahwasanya kita boleh mengetahui bagaimana Tuhan menciptakan manusia, dan Tuhan terlebih memerintahkan supaya kita berkuasa atas ciptaan Tuhan. Jadi kita mendapat perbedaan bahwasanya bagaimana cerita daripada dewa-dewa sebelumnya, yaitu Astra Asis, bagaimana mereka untuk membentuk seorang manusia, mereka harus melakukan pembunuhan. Sementara Tuhan dengan kasih-Nya, dengan mujizat yang dilakukan, Dia menciptakan kita sebagai seorang manusia. Dan mari kita pelajari yang selanjutnya di pelajaran sekolah sahabat kita yang terdapat di dalam pelajaran kita hari Selasa yang bertajuk Buku Kejadian Lawan Kekafiran. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana kitab Kejadian boleh mematahkan pendapat daripada ahli-ahli arkeologi dan ahli-ahli daripada profesor pendapat argumen-argumen manusia untuk melawan daripada kejadian ini. Dari sini kita mengetahui bagaimana Tuhan bisa kita lihat daripada dunia yang kita lihat pada saat ini. Kita akan melihat bagaimana kita boleh mengetahui bahwasanya Tuhan menciptakan dunia ini. Baik, dikatakan di sini, jauh daripada bergantung kepada mitos penciptaan yang diceritakan oleh pegangan kuno, buku Kejadian nampaknya telah ditulis dengan cara yang menyangkal mitos-mitos tersebut, dan Tuhan sebagai pencipta jauh dari mereka. Buku Kejadian pasal 1 ayat 14-19, bagaimana entiti yang muncul pada hari keempat diterangkan dan apakah fungsi mereka? Dikatakan di sini, mitos-mitos purba di timur dekat, sebuah suara menggambarkan penciptaan manusia sebagai pemikiran yang timbul kemudian terhasil daripada usaha untuk melepaskan para dewa daripada pekerjaan berat. Pandangan mitos ini bertentangan dengan pandangan Alkitabiah bahwa manusia akan memerintahkan dunia sebagai penatalayan Tuhan. Tiada apa-apa pun dalam penciptaan manusia yang merupakan bahwa ia suatu pemikiran yang kemudian. Sebaliknya, ayat-ayat itu menunjukkan penciptaan manusia sebagai kepuncak daripada kisah penciptaan, menunjukkan dengan jelas betapa berbezanya cerita Pangan dan cerita Alkitab. Oleh karena itu,
Kejadian membentangkan pembenturan terhadap mitos-mitos dunia purba. Musa menggunakan istilah dan ide tertentu yang tidak sesuai dengan konsep pangan. Dia melakukan ini dengan menyatakan pemahaman Alkitabiah tentang realiti dan peranan dalam tujuan Tuhan dalam penciptaan. Dan kita akan melihat apakah bukti daripada Tuhan boleh menunjukkan dari kitab Kejadian ini, Tuhan yang menciptakan bumi ini. Kita akan boleh melihat dengan karyanya yang terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-14 dan 15. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Jadi daripada ayat ini kita boleh melihat bagaimana Tuhan menciptakan sebagai benda penerang pada waktu siang yaitu matahari, dan benda penerang di waktu malam yaitu bulan. Dengan karya-karya kita yang melihat bagaimana begitu besar kuasa Allah yang menciptakan matahari untuk memberi kita kehidupan, yang menerangi dunia ini pada saat siang hari, dan bulan yang diberikan Tuhan untuk menerangi pada malam hari. Jadi kita boleh melihat bagaimana istilah matahari dan bulan ini tentu sekali dielakkan karena nama mereka dalam bahasa Ibrani adalah nama-nama yang berkaitan dengan dewa-dewa matahari, dewa bulan. Dan ada beberapa pendapat kuno ini yang mengatakan bahwasanya dewa-dewa matahari dan bulan pada saat zaman dulu mereka gunakan untuk menyembah, bahwasanya mereka melihat dengan kekuatan matahari itu sendiri, mereka menganggap bahwasanya matahari adalah sebuah dewa yang mereka puja. Tetapi bila kita merujuk ke dalam kitab Kejadian, kita melihat bahwasanya penciptaan daripada matahari adalah karya Tuhan sendiri. Jadi kita boleh melihat daripada tadi ayat pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai 15 menceritakan bahwa bagaimana Tuhan menciptakan matahari dan bulan itu sendiri. Jadi kita boleh melihat bagaimana karya Tuhan, dan kita boleh melihat perbandingan daripada mitos-mitos matahari menciptakan sendiri. Mengapa saya berkata demikian? Karena sesuatu yang semua yang ada dalam dunia ini pasti memiliki pencipta itu sendiri. Seperti banyak kita lihat, bahkan meja ini sendiri ada penciptanya. Dan tentu daripada kita lihat matahari itu sendiri pasti ada penciptanya. Jadi kita boleh merujuk ke dalam kitab Kejadian. Kitab ini adalah kitab daripada tulisan daripada hamba Tuhan yaitu Musa, dan dia diilhamkan oleh Roh Kudus untuk boleh menulis kitab Kejadian itu sendiri. Dan marilah kita boleh melihat bagaimana kitab Kejadian ini membuktikan karya itu Tuhan sendiri. Dan pelajaran yang selanjutnya mengatakan dari tajuk kita Rabu, penciptaan dan masa. Kita akan mempelajari di sini bagaimana Tuhan perbedaan menciptakan dunia ini. Kita akan melihat bagaimana sejarah daripada keturunan-keturunan yang terdapat di dalam kitab Kejadian. Kita akan melihat bagaimana semua keturunan ini boleh keturunan-keturunan sebelumnya boleh Alkitab beritahukan kepada kita. Mari kita buka Alkitab kita. Tetapi sebelum itu saya ingin menerangkan bahwasanya terdapat satu elemen yang menjadikan silsilah ini unik dalam Alkitab. Ia mengandungi unsur masa, menyebabkan setengah sarjana menyebutnya dengan betul kronogenealogi. Ia mengandungi suatu mekanisme maklumat keturunan yang saling bersambungan di samping rentang masa. Dengan keturunan yang saling bersambungan di samping rentang masa, dengan demikian setelah orang pertama hidup, dia menjadi bapa kepada orang kedua. Jadi seperti kita lihat seperti daripada Adam, ya, dan setelah Adam melahirkan Kain dan Habel seterusnya dan sampai keturunan, bagaimana Tuhan menunjukkan kisah daripada itu. Kitab Kejadian ini menunjukkan bagaimana kisah daripada dunia ini hidup boleh kita ketahui sampai beberapa keturunan, sampailah nanti keturunan Abraham, dan kita akan boleh mengetahui itu. Dan di dalam Kejadian 5 sampai Kejadian yang 11 kita boleh mengetahui bagaimana kejadian-kejadian penciptaan seperti kejadian air bah dan seperti keturunan-keturunan daripada Adam itu sendiri. Dan bila kita ingin merujuk keturunan Adam sendiri, kita boleh melihat di dalam Kejadian pasal 5. Tetapi untuk menghemat masa kita akan melewatinya, dan kita akan boleh melihat lebih lanjut di dalam selama hampir 2000 tahun para pemikir Yahudi dan Kristen telah mentafsirkan ayat-ayat ini untuk menerangkan sejarah dan cara yang tepat
untuk menentukan tarif air bah dan ubur bumi. Sekurang-kurangnya sejak dari 7 hari penciptaan, seperti yang diterangkan dalam Kejadian 1 dan 2. Dalam beberapa dekad ke belakang ini, ada cobaan untuk menafsirkan semula Kejadian 5 dan 11 untuk memuatkan umur yang lebih lama apabila beberapa data arkeologi dan sejarah ditafsirkan atau oleh manusia yang tidak lari daripada kesalahan dicadangkan. Ini menimbulkan persoalan serius mengenai kebolehan percaya rekod Alkitab. Tetapi kita tahu bahwa kita boleh mempercayai Alkitab. Kita tahu bahwa Kejadian 5 dan 11 menunjukkan kepada kita kebenaran tentang Tuhan dan sejarah. Jadi daripada kita Kejadian pasal 5 dan 11, kita boleh mengetahui sejarah daripada Adam dengan seluruh keluarga daripada manusia. Dan dikatakan di sini Kejadian 11 ayatnya 10 sampai 26 menunjukkan kepada kita bahwa umat Tuhan terhubung dengan manusia yang diciptakan Tuhan pada hari ke-6 ketika Dia menciptakan bumi, yaitu manusia itu adalah Adam itu sendiri. Jadi dari sini kita boleh melihat bagaimana waktu Tuhan menciptakan daripada Adam itu sendiri sampailah keturunan dia, nanti kita boleh mengetahui daripada Kejadian 5 sampai 11. Dan mari kita lihat pelajaran kita yang selanjutnya, yaitu pada hari Kamis. Terdapat dalam penciptaan dalam kitab suci. Dari hari Kamis ini, pelajaran kita pada hari Kamis ini, kita akan boleh mengetahui bagaimana lebih luas lagi, kita akan mengetahui bagaimana Tuhan menunjukkan bahwasanya Dia yang menciptakan dunia ini. Dan kita akan melihat bagaimana Dia menciptakan manusia itu sendiri, bagaimana Dia menciptakan dunia ini. Dikatakan di sini, Yesus dan semua penulis Perjanjian Baru merujuk kepada Kejadian 1 hingga 11 sebagai sejarah yang boleh dipercayai. Yesus merujuk kepada tulisan-tulisan Musa dan penciptaan lelaki dan perempuan yang kita boleh mengetahuinya terdapat dalam Matius pasal 19 ayatnya yang keempat. Dan boleh kita mengetahui bahwasanya Alkitab itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri, tidak hanya melalui Perjanjian Lama saja. Kita mengetahui bahwasanya penciptaan itu dirujuk daripada Perjanjian Lama saja, tetapi dari Perjanjian Baru kita juga boleh melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru menunjukkan penciptaan itu sendiri atau menyokong penciptaan yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Kita boleh melihat daripada Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang ada adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi daripada Kisah Para Rasul ini mengatakan bahwasanya bagaimana Paulus itu sendiri mengetahui dan mengakui bahwasanya Tuhan itu sendirilah yang menciptakan dunia ini, dan dia tidak berdiam di dalam kuil-kuil itu. Dan Paulus boleh melihat daripada beberapa yang terdapat dalam Kejadian, dia mengakui sendiri bahwasanya bagaimana Tuhan menciptakan dan dia menyokong akan hal tersebut. Dan dikatakan juga di sini terdapat di dalam lebih daripada 6 kali Paulus membawa pertalian langsung daripada Adam kepada Yesus. Itu boleh terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 12 dan 14 ayatnya sampai ke 19. Mari kita buka Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah keluar menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan ayatnya yang ke-14 sampai 19. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang,
karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti orang ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Jadi kita boleh mengetahui bahwasanya daripada satu orang sehingga kita semua berdosa, yaitu Adam itu sendiri ketika dia melanggar perintah Tuhan, dan bagaimana kasih Tuhan menunjukkan kepada kita dengan dirinya sendiri rela mati di kayu salib untuk boleh menebus dosa kita, dan kita boleh beroleh keselamatan. Dan daripada ayat tersebut kita boleh melihat bagaimana karya-karya Tuhan menunjukkan kepada kita, walaupun kita banyak masalah kita lakukan, tetapi dengan kasih-Nya Tuhan sendiri rela mengorbankan dirinya untuk boleh menebus daripada kesalahan-kesalahan kita. Jadi dari sini kita boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan menciptakan dunia ini, dan kita boleh melihat bagaimana orang-orang pada saat ini banyak yang tidak mengambil pusing atau tidak peduli dengan kebenaran pada saat ini. Karena saya sendiri pun mengalami pengalaman pribadi dari kawan saya. Ada seseorang kawan saya, teman sekerja saya, dia mengatakan bahwasanya kepada saya, dia seorang Kristen, tapi di balik itu semua ternyata dia adalah seorang ateis. Ya, mengapa saya berkata demikian? Karena dia hanya Kristen saja, tetapi dia tidak mempercayai bahwa Tuhan itu sendiri yang menciptakan dunia. Dia mengatakan kepada saya, jika memang Tuhan menciptakan dunia ini, apa buktinya? Dia menginginkan bukti yang boleh dilihat oleh mata. Dia menginginkan konkret. Sebab dia berkata bahwasanya dari penciptaan ini sendiri dia tidak percaya. Jadi dia mengatakan bahwasanya dia tidak percaya bahwa Tuhan inilah yang menciptakan bumi ini. Dan Tuhanlah yang menciptakan manusia, yaitu manusia pertama, yaitu Adam. Dia mengatakan bahwasanya jika Tuhan yang menciptakan manusia pertama, apa buktinya? Dikatakan. Jadi saya merujuk kepada kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan kejadian pasal 1 ayat yang pertama, bagaimana diceritakan bahwasanya Tuhan menciptakan dunia, tetapi dia berkata, apa buktinya itu bahwasanya Tuhan menciptakan manusia? Sedangkan manusia yang pertama ialah Adam. Jadi karena kalau Adam sendiri yang hidup, bagaimana dia membuktikan bahwasanya memang Tuhan yang menciptakan dia? Saya katakan kita boleh pergi merujuk kepada kejadian yang pertama, dan itu ditulis oleh Musa. Dan dia berkata sedangkan kejadian ditulis sebelum jauh sekali Musa lahir, beberapa ribu tahun sebelum Musa lahir. Bagaimana mungkin dia boleh menulis mengetahui daripada kejadian-kejadian sebelumnya? Jadi itu hanyalah karangan. Dia berkata bahwasanya Bible hanyalah karangan. Jadi dari sana kita melihat bahwasanya memang banyak sekali masih di dunia ini yang tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi memang pada saat ini sulit untuk boleh menunjukkan bagaimana kebenaran firman Tuhan itu karena berbagai kecanggihan teknologi sekarang ini, sehingga anak-anak muda sekarang pun sangat susah untuk kembali belajar membaca kebenaran firman Tuhan. Jadi pada saat ini pelajaran kita mengingatkan kita kembali bagaimana karya-karya Tuhan menciptakan dunia ini, bagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita bahwasanya dunia ini diciptakan dengan berbagai banyak kemuliaan yang kita lihat. Jadi marilah kita lebih lagi untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita boleh mengetahui lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh lebih lagi untuk menjadi terang di antara sesama kita. Jadi pelajaran kita pada saat ini membawa kepada kita suatu bukti yang menunjukkan bahwa kebenaran firman Tuhan sanggup untuk membuktikan bahwasanya Tuhan yang menciptakan dunia kita ini. Jadi demikian pelajaran kita pada sahabat ini. Semoga pelajaran yang singkat ini boleh menunjukkan kepada kita bagaimana karya Tuhan menciptakan dunia ini. Dan saya akan mengakhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami Tuhan berterima kasih dan mengucap syukur buat segala kasih dan penyertaan-Mu Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga akhir pembelajaran kami ya Bapa. Kami mengucap syukur buat karya Tuhan yang menciptakan kami
menciptakan seluruh isi dunia ini ya Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mau menyerahkan hidup kami lebih lagi, dan ajarlah kami ya Tuhan supaya kedepannya kami kuat, supaya kami sanggup memberitakan kebenaran firman-Mu kepada orang-orang yang belum percaya, yang belum memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami yakin bila kami berserah kepada-Mu Tuhan, Engkau akan membimbing kami ya Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan, pada saat ini dunia ini terkena wabah virus corona ya Tuhan. Bapa dalam sorga, virus ini membuatkan kami Tuhan untuk susah, kami bertemu dengan satu untuk susah Tuhan kembali beribadah kepada-Mu ya Bapa di rumah-Mu. Bapa dalam sorga, kami berdoa, terima kasih Tuhan buat virus yang Kau berikan kepada kami ini. Kami mendapat berbagai banyak pelajaran ya Tuhan, sehingga kami boleh lebih giat lagi, kami boleh sungguh-sungguh lagi untuk datang kepada-Mu ya Tuhan. Tetapi ya Bapa, biarlah virus ini cepat berlalu daripada dunia ini ya Tuhan, supaya kami boleh kembali untuk berkumpul bersama-sama beribadah di rumah-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan buat daripada kebenaran-kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari, biarlah itu semua boleh untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga Bapa mengucap syukur berterima kasih buat pengorbanan Tuhan di kayu salib yang telah menyucikan kami daripada segala dosa-dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji, termuliakan nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah, sampai bertemu di pelajaran sekolah sahabat kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan kami sepanjang kebaktian sekolah sahabat sebentar tadi. Saat ini kita akan meneruskan ke kebaktian kita yang kedua. Kita akan menyanyikan beberapa buah lagu. Untuk lagu pertama kita akan nyanyikan You Are My Hiding Place. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you.
strength of the Lord, I will trust in you. Terima kasih, mari kita teruskan pujian kita. Untuk lagu seterusnya kita nyanyi Change My Heart, Oh God. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Terima kasih. Lagu seterusnya mari kita nyanyikan Yang Terutama. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Terima kasih. Saat ini saya menjemput kita semua untuk menyanyikan lagu pembuka kita dalam LPMI 199, Tuhan Batu Karang Kita.
kepala dan saya pimpin dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena sudah menyertai kami sepanjang sekolah Sabat ini. Dan pada saat ini kami akan meneruskan kepada kebaktian kami yang kedua. Biarlah kiranya Engkau selalu menyertai kami dan memberkati, dan biarlah semua itu sesuai berjalan dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa mendengar doa ini. Kami serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami di surga. Amin. Sekarang kita akan menjemput Mr. Kevin untuk menyampaikan special song. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Telah kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Telah kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih atas lagu istimewa sebentar tadi. Sekarang kita akan menjemput pembicara kita,
pada sabat ini yaitu Mr. Huri. Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Sabat kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan memberkati. Pada hari ini saya akan mengungsikan firman Tuhan melalui khotbah. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sebelum saya meneruskan khotbah saya pada pagi ini, saya sangat senang sekali membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu merendahkan hati kami dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena sekali lagi kami dapat menguduskan hari Sabat Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan karena Engkau telah menjaga dan memimpin kami sepanjang minggu yang lalu. Dan pada hari ini kami ingin mempelajari firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami agar kami menerima dan memahami segala firman Tuhan. Biarlah itu bertumbuh di dalam hati kami. Biarlah itu menjadi senjata kepada kami sementara kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, Engkau berkatilah kepada kami yang mendengar. Biarlah mereka diberkati dan jauhilah kami dari seberang bahaya dan gangguan-gangguan kuasa kegelapan. Biarlah kami pada saat ini fokus kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Sebab kami mohon doa ini di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Jadi khotbah yang saya akan bawa pada hari ini adalah bertajuk peristiwa-peristiwa akhir zaman. Di dalam Matius 16 ayat 24 mengatakan, "Tetapi jawab Yesus pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membezakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak." Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita melihat ke atas langit, bila kita melihat awan yang mendung, dan itu menandakan hujan akan turun. Dan apabila kita melihat matahari terbit dan cerah, itu menandakan hari yang baik. Dan dengan cara melihat, kita boleh mengetahui bahwa pada hari itu adalah cuaca dia buruk ataupun cuaca yang baik. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, di dalam ayat 16, Matius 16 ayat 2 hingga 4 merupakan teguran Tuhan Yesus terhadap kita. Kita dapat mengenali cuaca dan melihat rupa langit petang hari. Kita boleh tahu apakah cuaca buruk maupun cuaca cerah. Maksud Tuhan di sini bahwa sesungguhnya tanda zaman pun kita boleh kenali dan kita boleh melihat apa yang sedang terjadi. Situasi apakah saat ini terjadi di pelbagai belahan dunia. Di sosial media, di berita-berita, kita selalu mendengar berita tentang malapetaka yang terjadi, bencana alam yang terjadi. Dan ini adalah merupakan satu tanda yang sedang terjadi. Oleh karena itu, bagi anak Tuhan, kita harus waspada, harus bijaksana, dan mengenali tanda akhir zaman. Ya, kalau kita sedang memandu kereta, di dalam perjalanan kita lupa untuk
mengisi minyak kereta. Di dalam pertengahan perjalanan, dan kita dapat melihat satu signal yang terdapat di dalam kereta menunjukkan bahwa kita akan kehabisan minyak. Tanda ini menunjukkan bahwa kita harus membeli minyak supaya kita tidak kehabisan minyak. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat 36 mengatakan, tidak seorang pun tahu bila harinya. Tetapi saudara, perkataan tahu dalam ayat tersebut ditulis dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, yaitu ode, bukan genosku. Dalam konteks ayat tersebut berarti bahwa tidak ada seorang pun yang tahu bila perkara ini berlaku. Kalau kita tidak mau tahu, itu sebenarnya kita semua, kalau kita berupaya dan berusaha untuk mencari tahu, maka kita akan tahu dan kita boleh mengenali bila akhir zaman itu terjadi. Tentu bukan secara spesifik, kita tahu hari dan waktunya, tetapi di dalam Amos 3 ayat 7 mengatakan kepada kita, dikatakan sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada para hambanya. Jika saya dan saudara adalah hamba-hamba Tuhan, jika Tuhan Allah mahu membuatkan sesuatu, bahkan mengakhiri dunia ini, Dia pasti akan memberitahunya kepada hamba-hambanya. Dia akan memberitahukan kepada saya dan saudara dan saudari. Saudara, tanda akhir zaman selalu tidak dikenali oleh karena kedegilan hati, kejahatan, dan ketidaksetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Namun saudara dan saudari, bagi orang percaya, kita telah diberikan hikmat untuk membezakan dan mengenali tanda-tanda akhir zaman. Jadi saudara dan saudari, seperti kita sedang memandu kereta, kita tidak tahu bila akan kehabisan minyak. Dan sebelum kita berjalan, kita harus mempersiapkan, bersedia, dan melihat apa yang sepatutnya kita lakukan, membuat persiapan sebelum melakukan perjalanan, agar perjalanan kita berjalan dengan baik, tidak kehabisan minyak, tayar dalam kondisi yang baik, engine dalam keadaan yang baik, yang sudah dicek, diservis, dan semuanya berjalan dengan baik. Dan kita melakukan perjalanan kita, memulai perjalanan kita dengan baik. Dan di sini ada 7 tanda akhir zaman yang harus kita kenali situasi ini sebelum kiamat. Yang pertama adalah perang dunia yang dahsyat akan terjadi. Kalau kita ada Alkitab, mari kita buka di dalam Matius 24 ayat 6 hingga 7. Dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sejak zaman dahulu,
peperangan memang sudah terjadi, saudara dan saudari. Ya, kita tahu bahwa dahulu peperangan berlaku di antara bangsa, suku, agama, dan kerajaan. Dari generasi ke generasi selalu ditemukan peperangan yang mengakibatkan korban dan kematian yang banyak. Saudara dan saudari, namun puncaknya terjadi pada zaman sekarang. Kesan perang dunia pertama dan kedua, banyak yang resah akan adanya perang dunia ketiga. Akibat adanya perang, banyak manusia lagi tidak mengikuti dan menjadi murid Kristus oleh karena ketakutan terhadap perang yang akan terjadi. Mari kita lihat pada saat ini, ketika ini, negara-negara yang masih mengalami peperangan seperti Afghanistan, Ukraina, Irak, Syria, Yaman, dan Meksiko. Ini adalah antara negara-negara yang masih mengalami peperangan. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, keadaan seperti ini sangat membuatkan kita risau, resah, gelisah, dan takut karena peperangan mengakibatkan kematian, hilang tempat tinggal, terkorbannya orang yang kita sayang. Tetapi itu belum kesudahannya, saudara dan saudari. Sebab ini adalah tanda-tanda akhir zaman yang harus terjadi, seperti yang tercatat di dalam Matius 24:6 ayat 6 hingga 7. Kalau kita lihat, buka TV dan melihat berita, kita akan mendengar deru perang, kabar-kabar perang. Dan ini belum berakhir, saudara dan saudari. Dan ini masih terjadi, saudara dan saudari. Tetapi ini adalah tanda akhir zaman. Yang kedua, saudara dan saudari, Mesias dan nabi palsu dan ajaran palsu akan muncul di akhir zaman. Ini sudah tercatat di dalam Alkitab. Mari kita buka di dalam buku Matius 24 ayat 4 dan Markus 13 ayat 22. Saya akan bacakan kepada kita. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Di dalam Matius 7 ayat 15 juga mengatakan, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka." Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita mengetahui bahwa pada saat ini iblis menggunakan agen-agennya untuk menyesatkan umat pilihan. Mereka melakukan mukjizat-mukjizat, perkara-perkara yang ajaib, dan mengakui mereka adalah Tuhan. Dan sekiranya kita tidak mempelajari firman Tuhan, saudara dan saudari, berkemungkinan kita juga akan jatuh di dalam iman kita. Dan kita mungkin akan menurut dan mengikut ajaran-ajaran mereka. Saudara, supaya kita lebih kuat, lebih mengetahui, dan bijaksana, kita haruslah kembali kepada Alkitab. Dan kita harus menyelidiki dan melihat tanda-tanda akhir zaman ini. Karena pada saat ini, nabi-nabi palsu menggunakan
nama Tuhan untuk menyesatkan kita sebagai umat Tuhan. Yang ketiga, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Kalau kita lihat masyarakat pada masa kini, penurunan moralitas sudah berlaku. Terdapat masalah-masalah sosial di dalam kehidupan masyarakat masa kini. Remaja, dewasa maupun orang tua, morality dan moralitasnya menurun. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 4. Saya bacakan di sini. Ayat 1 mengatakan, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berfikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah." Ya, kalau kita lihat semua yang tertulis tercatat di dalam Alkitab ini, dan kita mengetahui bahwa manusia sekarang lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Tidak mempunyai perasaan kasih. Kalau kita lihat, mereka lebih mementingkan pekerjaan, mementingkan diri sendiri, mementingkan pendidikan, mementingkan status, dan sebagainya, untuk mencapai keperluan mereka. Mereka melakukan pemfitnah agar mereka mendapat nama. Mereka tidak menghormati orang tua. Ajaran orang tua tidak dipedulikan. Orang tua ditinggalkan. Malah mencederakan ibu bapak sendiri. Mereka tidak berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Mereka anggap agama adalah semua sama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai bila berlaku pergaduhan, persengketaan, tidak mau berdamai, tidak mau memohon maaf, malah saling berdendam di antara satu sama lain. Suka menjelekkan orang lain, suka mengkhianat, belagak tahu, dan menuruti nafsu daripada menuruti firman Tuhan. Banyak kejadian sosial yang menonjol yang mengancam kehidupan manusia zaman sekarang. Seperti seks bebas, kawin cerai, rompakan, kes kecurian, kes rogol, kes dadah, kes pembunuhan, kawin sesama jenis. Ini adalah merupakan kemerosotan moral yang terpampang nyata di dalam kehidupan saat ini. Kita mengetahui bahwa manusia semakin hari semakin tidak mempedulikan ajaran agama. Mereka menganggapkan diri mereka lebih tahu. Mereka menganggap diri mereka lebih pandai. Tidak mempercayai orang lain. Tidak menghormati orang tua. Dan itu adalah menyebabkan
berlakunya banyak case anak luar nikah, case pembuangan bayi. Kalau menurut kajian statistik yang saya ambil dari 2011 hingga 2016, menunjukkan peningkatan tahun ke tahun case pembuangan bayi. 2010 sebanyak 91, 2016 sebanyak 115. Ini menunjukkan satu peningkatan yang tinggi. Dan ini sangat merisaukan kita. Ya. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya percaya kita menghadapi banyak cabaran dan tekanan hidup pada masa ini. Nomor 4, saudara dan saudari, tanda-tanda di langit, darat, dan laut. Kalau kita lihat yang terdapat di langit, kita boleh melihat puting beliung, gerhana matahari, gerhana bulan, meteor yang jatuh ke bumi, matahari menjadi merah. Ini merupakan warning kepada kita bahwa kedatangan Yesus semakin hampir. Saudara dan saudari, mungkin ini tidak pernah terjadi, tetapi ini harus terjadi. Mari kita lihat di dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Tanda-tanda hari kiamat menurut Kristen pertama adalah terjadinya malapetaka dan bencana alam. Bencana alam di seluruh dunia seperti gempa bumi, tanah longsor, angin topan, dan badai. Kita lihat lagi di dalam Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini sudah terjadi, saudara dan saudari. Mari kita lihat apa yang terjadi, perkara atau masalah-masalah aneh yang berlaku, bencana alam aneh yang berlaku pada tahun 2019 dan 2020. Di negara Afrika Timur, Semenanjung Arab, dan Asia Barat, ketika seluruh dunia menghadapi masalah COVID-19 coronavirus, mereka telah diserang oleh belalang. Berjuta-juta belalang telah menyerang negara mereka. Bayangkan saudara dan saudari, kalau belalang berada di rumah Anda, beribu-ribu memenuhi ruang tamu, bilik tidur, bagaimana perasaan kita? Tanaman-tanaman kita hancur, musnah. Tidak boleh bekerja, gangguan daripada belalang. Di China, di Beijing juga terancam serangan kawanan belalang dari Afrika. Setelah belalang menyerang Afrika, mereka terbang ke China dibawa oleh angin. Di Australia, kebakaran berlaku, kebakaran hutan yang besar, yang menyebabkan kemusnahan yang sangat dahsyat. Kematian binatang-binatang, hewan-hewan, hilang tempat tinggal, dan sebagainya. Januari 2020 digemparkan dengan gunung berapi
Taal Filipina yang meletus menyebabkan semua orang risau tentang kejadian ini. Sebagai umat percaya, kita mengetahui bahwa ini adalah tanda akhir zaman. Taufan Amphan di India, Bangladesh menyebabkan kemusnahan. Taufan Vonfong di Manila menyebabkan 150.000 penduduk terpaksa berpindah dan kehilangan tempat tinggal. Dan Australia diserangkan, digemparkan dengan lagi bad tornado atau kelawar. Kau bayangkan, selepas kejadian hutan terbakar, mereka ditimpa musibah kelawar yang banyak. Dan ini harus terjadi. Taufan Hagibis di Jepun berlaku pada 2019, mengakibatkan ramai yang mati. Gempa bumi di China, di Laut Maluku, dan baru-baru ini di Sampurna, Lahadatu pada 15 April 2020 digemparkan dengan gempa bumi. Ini adalah kejadian-kejadian yang akan terjadi, dan ini akan terus berlaku sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita harus peka terhadap perkara-perkara seperti ini, agar kita tidak tidur, agar kita tidak lalai, tetapi kita harus mengetahui bahwa ini adalah tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kelima, saudara dan saudari yang saya kasihi, semakin banyak orang yang meragukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa, saudara dan saudari? Kenapa ramai yang meragukan kedatangan Yesus yang kedua kali? Karena manusia, masyarakat dunia sibuk dengan kehidupan masing-masing, sehingga melupakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang keenam, saudara, situasi masyarakat dunia menjadi sama seperti zaman Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh, Tuhan telah menghancurkan dan memusnahkan masyarakat dunia, penduduk dunia menggunakan air oleh karena kejahatan yang semakin bertambah-tambah. Tetapi Tuhan mengasihi Noah sekeluarga dan menyelamatkan Noah. Pernah kita mendengar bahwa Yesus akan datang kembali tidak lama lagi. Kenapa Yesus tidak datang kembali? Kenapa belum datang lagi? Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan sangat mengasihi saya dan Anda semua. Oleh karena itu, Yesus memberikan extra time kepada kita untuk bertaubat dan kembali kepada Yesus. Tuhan memberi peluang kepada kita untuk kembali kepadanya, karena Yesus ingin bersama dengan kita. Oleh karena itu, Yesus memberikan kepada kita Alkitab agar kita mengetahui tanda-tanda kedatangan Yesus. Dan tanda-tanda semua ini sudah terjadi. Dan banyak lagi perkara-perkara, nubuatan-nubuatan yang akan digenapi. Dan Tuhan mau kita bersedia untuk kedatangannya. Seperti Nabi Nuh, dia telah memberitahukan kepada semua dan seluruh penduduk bumi, manusia ketika itu, untuk bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar, membawa mereka masuk bahtera. Tetapi Noah dikatakan orang tua yang gila. Bayangkan, pada waktu itu tidak pernah berlakunya hujan. Dan tiba-tiba Noah mengatakan, Tuhan akan menghancurkan bumi ini dengan air. Kalau saya dan saudara
berada di tempat dan waktu itu, adakah Anda percaya? Saya rasa kita mungkin mempunyai keraguan seperti mereka yang lain. Bayangkan kalau hari ini Yesus katakan, saya akan kembali tidak lama lagi. Kalau kita tidak bersiap sedia, kita akan ditinggalkan. Inilah waktunya kita untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Sebelum pintu kasihan ditutup, sebelum bahtera ditutup, dan kita akan mendapatkan kemenangan. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, yang ketujuh dan yang terakhir, dunia menuju pada satu sistem pemerintahan dan satu ekonomi. Ini telah tercatat di dalam Wahyu 13 ayat 17 mengatakan, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, pada 2020, sistem ekonomi kita sangatlah teruk di seluruh dunia disebabkan oleh pandemik COVID-19. Dan dikabarkan melalui breaking news dikatakan Antikristus akan berusaha untuk memperoleh kuasa total atas dunia ekonomi. Semua orang harus menyembahnya dan menerima satu tanda pada tangan atau dahi mereka agar dapat membeli atau menjual, dan menunjukkan para pengikut agama dunia memperkenalkan oleh Antikristus. Mereka menolak tanda itu akan dikejar untuk dibunuh. Pada 14 Mei 2020 merupakan hari persidangan di mana Pope Prancis ingin membuat persidangan untuk menyatukan seluruh negara penduduk di bumi untuk sama-sama berpuasa dan berdoa untuk pandemik COVID-19 2020. Saudara dan saudari, ini adalah satu tanda awal di mana dunia akan menuju kepada satu pemerintahan dan satu ekonomi. Tetapi pada 14 Mei 2020, persidangan ini dibatalkan dan akan dibawakan pada tarikh yang ditetapkan yang seterusnya, yaitu pada Oktober. Kita harus mengetahui bahwa ini adalah tanda bahwa Yesus semakin hampir, saudara dan saudari. Kedatangan Yesus semakin dekat, di mana kuasa pemerintahan akan dikuasai oleh kuasa Pope yang akan menyatukan seluruh penduduk bumi untuk menurut dan mengikut arahan dan perintah yang diberikan kepada seluruh penduduk bumi. Dan semua orang harus tunduk dan mengikut dia. Tetapi sebagai orang percaya, kita mengetahui bahwa ini adalah tanda kedatangan Yesus semakin hampir. Dan kita harus melihat bahwa ini adalah kerja iblis, dan dalang dia adalah si iblis yang ingin umat pilihan diseksa dan dihancurkan. Oleh yang demikian, saudara dan saudari, jangan kita risau, jangan kita takut, tetapi kuatkanlah iman kita, karena perkara-perkara ini
menunjukkan bahwa kedatangan Yesus semakin hampir. Mari kita lihat di dalam Wahyu 13 ayat 16 dan 17 dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Wah, sangat menakutkan, merisaukan. Jikalau kita tidak menerima tanda itu, kita akan dikejar, dibunuh. Tetapi biarpun kita mati di dalam badan, disiksa di dalam tubuh badan kita, tetapi biarlah hati kita tertumpu dan tertuju kepada Yesus. Biarlah pikiran kita hanya untuk Yesus Kristus, karena upah adalah besar bagi mereka yang percaya dan menurut kehendak Allah. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Wah, ini adalah satu berita yang baik kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan kalau kita tahan uji, tahan di dalam pencobaan, dan tetap di dalam iman kita, kita akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada kita yang mengasihi dan setia kepada Yesus. Ini adalah janji Tuhan kepada kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, persoalan dia, adakah saya dan Anda bersedia menanti kedatangan Yesus yang kedua kali? Stay alert, be ready, not afraid. Bahwa kita mempunyai pengharapan. Siapa di antara kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali? Katakan amin. Sebab rumah kita adalah di surga. Sebagai kesimpulan, pada pagi ini saya ingin meninggalkan kita semua di dalam kitab Wahyu 3 ayat 3 dan Wahyu 16 ayat 5. Dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertaubatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tuhan menasihati kita. Kita sudah mendengar bahwa Yesus akan kembali. Kita sudah menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Dan tanggung jawab adalah kita harus menuruti perintah dan kehendak Allah. Kita haruslah bertaubat dan berjaga-jaga. Sebab Yesus datang seperti pencuri. Dan bila Yesus datang, kita sudah bersedia. Tidak perlu risau, tidak perlu takut. Kita akan bersama dengan Yesus di kerajaan surga. Ayat yang kedua, Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Tuhan mengatakan kepada kita, janganlah kita berjalan dengan telanjang, tetapi perhatikanlah pakaian kita. Adakah
Pakaian iman kita lengkap adalah, adakah pakaian pengharapan kita lengkap, iman kita, kesetiaan kita. Biarlah kita dipenuhi dengan senjata-senjata Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan. Biar kita berbahagia bila kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, saya berdoa agar kita semua berjaga, berdoa untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, agar kita tidak tertinggal dan kita bersama-sama ke dalam kerajaan surga pada suatu hari nanti. Inilah doa saya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga Tuhan memberkati dan selamat hari Sabat. Amin. Terima kasih untuk khotbah yang sudah disampaikan sebentar tadi. Untuk menyambut pelajaran khotbah kita, mari kita nyanyikan lagu penutup kita dalam LPMI 178, Pengharapanku Hanyalah. Saat ini kita menjemput Mr. Huri untuk melayangkan doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah bersama dengan kami di dalam khotbah kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberitahukan kepada kami tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Tuhan, Engkau pimpinlah kami, ajar kami, agar kami terus kuat dan bertumbuh di dalam iman kami, agar kami tidak mudah sesat, tetapi kami menurut dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Biarlah kedatangan Yesus kedua kali yang kami nantikan akan membawa semua kami yang percaya ke dalam kerajaan-Mu. Tuhan, kami manusia yang penuh berdosa, kiranya Tuhan mengampuni kami. Berkatilah mereka-mereka yang belum mengenali dan mengetahui tentang kabar baik ini. Biar Tuhan berbisik dalam hati mereka, agar mereka menerima Yesus dan kembali ke jalan yang benar. Dan biarlah mereka Tuhan menjadi umat Tuhan yang setia dan bersama mengungsikan firman Tuhan. Sementara kami menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, kami mohon ya Bapa, agar Tuhan menggunakan setiap satu kami untuk menjadi alat-Mu untuk membawakan kabar baik ini ke seluruh dunia, agar semua orang mengetahui bahwa kedatangan Yesus semakin dekat.
Tuhan di surga, terima kasih Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Sementara kami menguduskan hari Sabat Tuhan, biarlah Tuhan menyertai setiap satu kami, agar kami mendapat berkat pada hari Sabat ini. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Sebab kami mohon doa ini di dalam Yesus yang telah menjadi Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih karena sudah bersama-sama kami sepanjang Sabat ini. Kita akan berjumpa lagi pada jam 7 petang untuk sound dan worship kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.